yang dibawa oleh pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar dan yang diketuai oleh Syuaib bin Saleh yang akan membawa Mahdi Imam Mahdi Al-Muntadhar yang secara pasti itu bukan daripada kumpulan Al-Alqamiyin, bukan dengan Ustaz Asy'ari Muhammad yang sudah meninggal pada beberapa waktu yang lalu, di mana dengan beliau pernah mengaku beliau sebagai ibu muda dari Nabi. Itu jelas dakwah itu tidak betul. Supaya tidak terulang, bila kita tidak ada kepentingan kepada dua imam secara khusus, jangan menyendar seperti itu dalam majelis ilmu. Berikan contoh yang baik. Kalau saya menyendar sambil mengajar, antar nanti keberatan. Ya, ini dalam beberapa masalah hukum kita tak syok dengan masalah. Ya, betul. Anda kena jaga. Imam, oke, hafal Quran, iya, tapi suluk kena dijaga, khususnya kita pada imam. Dahulu kalau anak ikut prinsip anak tidak akan layak pertanyaan anak. Imam Syarif mengatakan di depan dua putra khalifah, Tuan Guru tanya hukum, menyundang macam itu, tak dihiraukan sama beliau. 3 kali, hantar kena aku, karena aku ini putra khalifah, aku ini putra mahkota. Apa kata beliau? Ilmu lebih mulia daripada kamu. Jaga sesuatu untuk semuanya. Tuan-tuan yang dulu juga santai di rumah Allah, jaga adab kita pada saat kita berada di rumah Allah. Di depan tuanku kita tidak akan mengunjurkan kaki. Siapa tuanku? Kalau dibandingkan dengan malaikat Allah Jalla wa'ala. Yakinkah kita pada waktu kita di masjid kita bersama para malaikat? Kalau tidak yakin, berarti kita tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang namanya ilmu suluk. Itu yang namanya maqamul ihsan. Itu yang namanya maqamul muraqabah. Makanya ulama-ulama kita dahulu ramai yang tidak berani duduk lama di masjid. Karena aku takut kalau aku tidak boleh menawar hati jamaah tabligh kadang-kadang pada masa khulud di masjid. Pijat-pijakan itu dengan refleksinya, ada dengan sobahagian, ada dengan sobahagian, dengan handset dan handphonenya. Kalau kita ada ihsan, kalau kita ada maqamul muraqabah, kalau kita ada rasa segan dan malu dengan para malaikat-malaikat Allah, benda-benda pelik semacam itu kita akan berlaku. Tengok sebagian jemaah dari Indonesia ada yang meniarap di Masjidil Haram. Kenapa sampai semacam itu? Karena dia tidak ada rasa malu dan sopan, bukan dengan makhluk tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak dijemput di masjid Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tak kisah tidak problem, tapi tetap adab-adab kena kita jaga. Mudah-mudahan ada kesan dan manfaat, sebab kita menjadi tetamu Allah. Layakkan diri kita sebagai tetamu Allah pada waktu kita duduk beretika yang kita harapkan rahmat dan maghfirah. Kita tak nak kalau dalam kamera kita yang menyontek dan yang menyuruh saya di sini. Ternyata pada hari kiamat nanti kita dilihatkan oleh para malaikat sedang relax dan santai, kaki kita tunjukkan ke arah kiblat, mana tempat yang mulia, mana tempat-tempat yang mulia. Tadi subuh saya katakan jangan sampai pemain sepak bola sepak lebih menghormati padang mereka berbanding kita dengan tempat-tempat ibadah. Tak ada yang mengaktifkan handset mereka dan tidak ada yang melakukan perkara-perkara yang seumpamanya kita lakukan pada waktu kita sedang berada di rumah Allah. Mohon maaf atas ingatannya, atas peringatannya. Hadirin taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.